Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa bertemu dalam renungan pagi. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah. Kami boleh bangun dengan tubuh yang Tuhan segarkan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan renungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, pada ayat yang ke-9 dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di dalam kehidupan kita, bukankah sebagai orang percaya kita selalu berdoa dan kita meminta kepada Tuhan? Mungkin engkau memiliki pengalaman bahwa apa yang engkau minta, engkau tidak menerima jawabannya. Pada waktu engkau berdoa kepada Tuhan, engkau mengatakan, aku belum menerima jawaban daripada Tuhan. Tuhan tidak menjawab doaku. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 ini, Tuhan tidak berkata bahwa kita akan memperoleh secara tepat apa yang kita minta. Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam kalimat ini, minta yang bagaimana, terus akan diberikan yang bagaimana kepada kita. Namun kita bisa melihat atau merujuk kepada doa Bapa kami di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini adalah sebuah permintaan. Ini adalah sebuah permohonan yang dinaikkan kepada Bapa, agar Bapa setiap hari memberikan makanan yang secukupnya. Saudaraku yang terkasih, pada waktu kita melihat doa Bapa kami ini, kita diajarkan untuk melihat bahwa apa yang kita minta itu seharusnya adalah apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Apa sih beda kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia dan harus dipenuhi, harus dicukupkan karena tingkat urgensinya yang tinggi. Dan yang menjadi pertimbangannya adalah manfaat yang dapat mencukupi, manfaat yang diambil dari keberfungsian, baik itu barang maupun jasa tersebut. Sedangkan apa yang menjadi keinginan? Keinginan biasanya bersifat subjektif dan tidak terlalu berpengaruh pada kelangsungan hidup sehari-hari. Dan pemenuhan terhadap keinginan biasanya bersifat kepuasan semata, ya, dan cenderung untuk menyesuaikan dengan selera individu. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus menekankan, pada waktu engkau meminta, engkau minta apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Urgensimu itu, ya, urgensimu itu, kebutuhanmu itu. Jadi di dalam ayat yang ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa meminta apa yang menjadi kebutuhan kita dan mengandalkan Allah setiap saat di dalam hidup kita. Pada waktu kita mengatakan kepada Tuhan, aku meminta apa yang menjadi kebutuhanku, itu berarti aku percaya bahwa Engkau sanggup memelihara hidupku dengan sempurna. Dan pada waktu Allah memberikan, maka kita diajar untuk menikmati dan mensyukuri setiap pemberian Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi permohonan kita, tetapi Allah mengubahnya karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang terkasih, kita juga belajar untuk menguasai keinginan diri sehingga tidak tamak dan serakah. Ingat kisah mana yang ada dalam kitab Keluaran, bagaimana umat Israel pada waktu Allah memberikan makanan mana. Ada orang-orang tertentu yang melihat makanan mana ini lalu mengambil 2 porsi. Padahal Allah mengatakan ambil 1 porsi menurut kebutuhanmu. Lalu ditinggalkan sampai besok itu menjadi ulat dan Allah menjadi murka. Saudaraku, ini memperlihatkan bahwa memang kecenderungan manusia itu adalah tamak, serakah. Melalui
Doa Bapa kami di dalam ayat yang ketiga ini dan melalui ayat yang ke-9, mintalah maka kamu akan mendapat. Kita diajarkan untuk meminta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, bukan keinginan untuk kepuasan kita semata, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terus dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13 ini memberikan sebuah ilustrasi dari ayat 9. Ilustrasi dari ayat 9 ya, yang mengatakan bahwa adanya ilustrasi relasi antara bapa dan anak di dalam sebuah keluarga melalui permohonan. Dikatakan bahwa bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular? Ya, jika ia minta telur akan memberikan kalajengking. Enggak ada, enggak akan mungkin seorang bapak melakukan hal tersebut ya. Dikarenakan dia tahu ular dan kalajengking itu adalah hewan yang berbahaya bagi anak. Dan hewan tersebut memiliki bisa yang mematikan. Nggak akan mungkin seorang bapak yang akan memberikan hal-hal yang jahat kepada anaknya. Dia justru akan memberikan hal-hal yang baik ya. Karena kita tahu bahwa di dalam ayat yang ke-13 yang menjadi sebuah kesimpulan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Kata jahat di sini maksudnya adalah jika kamu yang adalah orang berdosa ya. Jika kamu yang adalah orang berdosa tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, ya, apalagi Bapamu yang di surga. Kata apalagi ini how much more, ya, sesuatu yang melampaui, melebihi, ya, dari Bapa yang ada di dunia. Allah melampaui dari Bapa kita yang ada di dunia. Dan Allah yang ada di surga itu akan memberikan, dikatakan di sini, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita bersyukur karena Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Dan pada bagian ini Lukas sangat mengagumi karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita juga bisa melihat di dalam Roma pasal 8 ya, bagaimana karya Roh Kudus yang begitu dahsyat dalam kehidupan orang percaya, khususnya di dalam penderitaan. Dan Lukas melihat bahwa ini merupakan kebaikan yang tertinggi dari Allah. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini melalui renungan? Kita dapat bahwa mintalah, minta kepada Allah, maka Ia akan memberikan kepadamu. Tapi ingat, mintalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Mintalah sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ya, mintalah makanan kami yang secukupnya. Puaskan dirimu dengan apa yang sudah ada. Sehingga kita belajar untuk tidak tamak. Dan kita belajar untuk percaya mengandalkan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk boleh meminta seturut dengan kebutuhan kami Tuhan, seturut dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang paling tahu segala kebutuhan hidup kami, keperluan hidup kami. Terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang baik. Kami dapat mengandalkan Engkau dan percaya kepada Engkau pemeliharaan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati dan peliharalah Tuhan kehidupan setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.